Jawab pertanyaan. Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah, dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik, dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberkahi, amin. Dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya, sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustadz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa, dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, karena dia takut kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus tiba-tiba datang rasa takut saya, Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana, agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini, Baba Yosef. Kenapa?
Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Bapak Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Bapak Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Rizky TV. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu, makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia solat, kau buka sajadah solat kau di situ, menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Saya tahu, man lam yadhuq lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka yang masih ada ibunya pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan, jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya.
Ini berapa kali budaya. Ini lagi membuat bunga-bunganya. Ini budaya semua nih, bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah, tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno, diambil. Maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut, supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar, sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai, maka layar mesti diarahkan ke melawan angin supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas, sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut, tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya. Pak Ustadz, saya mau tanya kenapa hati saya selalu gelisah, padahal saya sudah perbanyak istighfar. Tolong masukannya. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustadz. Kombinasikan aja dua, jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kapan sudah siap? Media Islam Rizky TV. Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat, terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN, mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika, karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam, jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur, bangun tidur, stres lagi, bangun tidur, tidur, mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apa lagi yang kau dustakan? Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kakak saya yang sedang melawan penyakit kanker stadium 4. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan menyebut nama Allah yang tak ada dapat menimbulkan mudarat walau sekecil apapun di bumi maupun di langit. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami ya Allah, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Waj'alhu minas sabirin, jadikan saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit itu orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikan penyakitnya itu sebagai penghapus segala dosa-dosanya. Jadikan penyakitnya itu sebagai pengangkat derajatnya. Jadikan penyakitnya itu menempatkan dia dalam surga tertinggi di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika kita menjual kunci kayu, doa, ada konsumen yang kebetulan non muslim memesan gantungan kunci bentuk, ini mancing-mancing kali kena lagi. Yang lama aja belum selesai. Ini trauma pula saya nampaknya. Sebaiknya kita bagaimana Pak Ustadz? Semalam saya mendengar Ustadz Salim Afillah baca buku. Dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, Kiai, lupa saya namanya, Kiai Fulan, mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Itu saya tak berani saya ngomong, maka saya nisbatkan ke Ustadz Salim. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, kata beliau, karena dikhawatirkan hati goncang. Bukan kata saya ini, tanya Ustadz Salim. Apalagi sengaja membuat, carilah kerja halal, banyak kerja halal lagi. Buat kosen pintu, membuat tasbih, membuat kaligrafi, membuat, ini dari kayu semua, dari meja kayu. Ustadz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak Khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah
istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, kan banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas. Naik antum ke atas, antum baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil. Kalau enggak hafal udah diam, udah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain. Pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja. Tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi. Yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal cepat mutqin? Tentu lain tempat, lain ustadz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz. Tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. 1 halaman. Hafal 1 halaman. Setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis itu membantu. Dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti 1 kali baca titik, 2 kali baca titik,
titik, titik. 3 kali baca garis, garis, garis. 4 kali baca garis agak panjang. 5 kali baca garis menyatu. 5 kali garis tipis. 6 kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala. Diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat, dibantu dengan tulis. Tapi dia bisa juga hilang. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia pesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La, jangan. Tazar, kau biarkan. Ni, aku. Fardan, sendirian. La tadharni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik Pak Ustaz. Tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhoi Allah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Saya mahasiswa dari Bogor, berasal dari Sulawesi. Mau bertanya bagaimana cara mengundang Ustaz. Nanti saya balas di nomor yang kasih. Saya balas kasih nomor. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i. Yang mulazamah dengan Imam Syafi'i mereka tulis. Yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf, cakap. Kedua apa tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah ini sekarang. Pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, nah itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini, nah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang, itu ragu saya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Nah, duduk menempel. Nah, insya Allah tak batal karena rapat dia. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan sholatmu.
hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Mohon doa untuk anak saya Pak Ustadz Farisa Amalia Arifin binti Syamsul Arifin, sakit sudah 2 tahun, dari pesantren At-Taqwa. Nanti di akhir kita doakan untuk Anandani dan untuk semua kita doa insyaallah. Ibu saya mu'allaf Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa. Itu illa am mau'idatin, karena janji saja. Karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah utang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu menunaikan janji. Nah, maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga. Ustaz, saya minta doa agar anak saya bernama M. Zayyan bisa menjadi seperti Ustaz Abu Somad. Jangan, tak tahan dia. Aku aja tak tahan. Kasihan dia. Mintalah seperti Ustaz Arifin Ilham. Hidupnya tenang, zikirnya banyak, jamaahnya ramai. Minta macam Ustaz Abu Somad pula. Pak Ustadz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau, begitulah jodohmu. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Mana? Tak sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha,
mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal, hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat, orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah dan dosa. Oleh sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik, mudah-mudahan anaknya menjadi para penghafal Quran, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.